sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuannya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia, ya sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Khuzaimah. Khuzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah Al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengaran. Beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa enggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Hurairah cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq dari Maisarah Al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan, akulah pertama nabi, tapi akhiruhum bi'tsan, terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu, tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi, nabi saja itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, di sini disebut namanya Irbad bin Sariyah. Wahai Irbad, tahukah kamu, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasula. Udah disebut-sebut. Sebelum Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau diusir dari surga, beliau sujud baca Rabbana zalamna. Tapi ada yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, Tuhanku, bihaqqi Muhammadin. Waktu itu manusia di bumi baru Nabi Adam, tapi Nabi Adam bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad dan mengatakan bihaqqi Muhammad ya Rabb, dengan hak kemuliaan Nabi Yuna Muhammad, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami.
Nabi Muhammad belum lahir. Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad Nabiullah sudah ada belum? Sudah ada. Ditanya oleh Allah, "Hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad?" Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kemudian berkisah, "Ya Rabb, pada Allah Maha tahu. Ketika aku di surga, Engkau bukakan hijab tirai arasmu, yang mana hijab itu tidak dibukakan kepada iblis. Makanya iblis tidak mengenal siapa Nabi Adam. Lalu aku melihat di singgasana arasmu tertulis namamu dan nama nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu sejak itu, pasti setelah namamu itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Karena nama yang ada di aras cuma dua, Allah, Muhammad, nggak ada lagi. Nama nabi yang lain nggak ada, kecuali di dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, singgasana aras itu mempunyai 4 tiang. Di setiap tiangnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di setiap tiang. Ini yang cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini kakek kita bukan? Yang di depan saya ini keturunan Nabi Adam apa kera nih? Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Apa Bani Azazil, Bani Iblis? Enggak ya. Kita semua Bani Adam. Kalau kita Bani Adam, Nabi Adam ternyata waktu nikah di surga sudah pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya juga. Jadi itu pertanyaan Allah yang kedua yang tadi. Pertanyaan pertamanya, "Hai Adam, mahar kamu apa?" Maharnya Nabi Adam sholawat. Ibu-ibu mau nggak disolawatin pakai mahar anaknya? Nggak mau ya? Nggak mau Pak. Ya, yang jomblo-jomblo modal sholawat nggak cukup kata ibu-ibu. Beneran Bu? Matre-matre juga nih ya. Nabi Adam pas bangun lihat di sampingnya ada perempuan cuantik, kata orang Sunda apa? Gelis, gelis-gelis. Saya kalau gelis-gelis ngeliat ke situ Pak. Pak MC jangan cemburu ya. Nabi Adam hasrat laki-lakinya, beliau kesepian. Berhari-hari di surga, 1 hari di surga 1000 tahun lamanya. Sepi, temannya malaikat, pohon. Gak seru itu. Jadi punya teman malaikat ternyata gak seru bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu butuh makhluk halus, yang lebih halus daripada malaikat. Kalau kita pengen temenan sama malaikat ya repot. Malaikat itu statis, kaku. Ya, tidak. Ibu-ibu kan nggak mau statis, maunya suami itu yang gimana? Nggak tahu deh namanya apa. Harus kursus dulu bahasa Sunda. Ibu-ibu ini kalau belanja ditanya mulu Pak, udah bu, kesel kan? Nah kalau sama malaikat begitu tuh, udah, gitu. Belanja mulu, baca subhanallah dong. Malaikat itu bibirnya cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kaku malaikat itu. Malaikat saya ngomong begini nggak tersinggung loh. Dia bilang, ente bener Rozi, sodakta, ente bener. Maka kalau nyalamin malaikat jangan berharap aneh-aneh. Kaku mereka itu. Nabi Adam bangun tidur, lihat ada yang gelis-gelis di sampingnya. Langsung mau pegang, mau kenalan, ta'aruf. Kenalan dong, Neng. Mau disentuh sama Nabi Adam, ditegur oleh malaikat Jibril. Adam, tunggu. Engkau jika ingin menyentuhnya, beda dengan salaman dengan malaikat. Malaikat mau guling-guling, mau malaikat boleh. Sama ini mahar dulu.
Di surga tidak ada yang lebih berharga kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti menyebutkan ketika Nabi Adam lihat surga, itu pohon-pohon surga, daun-daun surga, urat-uratnya kalau dibaca Muhammad, Ahmad. Bidadari kalau dipelototin, urat-urat di tubuhnya bertuliskan Muhammad. Maka harumnya bidadari itu karena di dalam tubuhnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau bazaqat", seandainya hur ain, bidadari surga, meludah di muka bumi, la'attarat dunya wa ma fiha, tentulah muka bumi sepenuhnya diharumi dengan semerbak kasturi surgawi. Itu cuma air ludahnya, beda walaupun gelis bau jigong. Kalau nggak gosok gigi pagi baunya bikin pingsan, lalar lewat pingsan. Lain dengan bidadari. Bidadari itu keringatnya, semua dalam badannya itu terhubung kepada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh kita ini tidak harum, mau harum di sisi malaikat, mau harum di sisi malaikat, mulai bangun tidur salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da ma matan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat mengamalkan bid'ah. Bid'ah enggak salawat ke Nabi bangun tidur? Ya enggak lah. Itu bangunnya harum menurut malaikat. Maka Sayyidina Adam kemudian ingat-ingat apa maharnya. Dia ingatlah nama yang paling berharga setelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, sholli ala Muhammad." Tolong sampaikan salammu, rahmatmu tercurah kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu Nabi Adam belum dikasih tahu Muhammad itu ternyata keturunannya. Betapa senangnya beliau. Ternyata yang disebut Muhammad itu nanti lahir dari keturunannya, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Maka maharnya Allahumma shalli ala Muhammad. Sahlah pernikahan mereka berdua. Itulah puncaknya Aminah menikah dengan Abdullah. Lahirlah yang namanya disolawatin. Inilah kenapa dianjurkan kalau bayi baru lahir diazankan, disebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diazankan karena ada nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu di hari akikah kita buat maulid, karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sama riwayat Hakim, apa kata Allah? Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Adam, kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ini hadis disahihkan Imam Hakim, meskipun didhaifkan oleh ulama-ulama yang tidak senang dengan kajian maulid. Berarti kita ini ada karena ada Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Maka tolong para ajengan supaya maulid nggak dibedahin orang, jangan pakai hadis palsu, jangan pakai kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu makna hadis barusan, itu boleh disebut sebagai makna laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya sesuai dengan hadis ini, tapi itu bukan hadis sahih. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan para ajengan biar tidak dibid'ahin orang yang doyan gizinya harus nyebut bid'ah. Nah, kita nggak usah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Irbad bin Sariyah, "Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa Adam munjadilun baina ma'id wa tin." Aku sudah diangkat jadi nabi, sebagai penutup para nabi, bahkan
sedangkan Nabi Adam belum dicipta. Inilah makna kisah barusan. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam, secara hakiki Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya mengambil lafaz ini? Dari hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Seorang sahabat namanya Qubath ibn Asyam. Beliau lahir beberapa tahun sebelum tahun Fil, tahun gajah. Baginda Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Apa kata Ibn Asyam? Aku lebih dulu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah akbaru minni, lebih tua dariku. Semenjak hadis ini berkembang di kalangan sahabat, maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Asyam tahu meskipun secara biologis lebih tua, secara hakiki dia lebih muda. Ya. Kalau kita ini keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan ke Nabi Adam, menegur Nabi Adam, aku ciptakan engkau karena Muhammad. Berarti kita keturunan Nabi Adam, terlahir karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur enggak? Bersyukur. Bapak Ibu, para masyayikh, para ajengan, para umara, para ulama, Rasulullah itu kata Imam Ghazali, jami' bainal mulk wan nubuwah. Di dalam dirinya tergabung dua sekaligus, dia pemimpin plus juga seorang nabi. Tapi imam-imam setelah beliau, ada seorang imam namanya Abu Hanifah, diminta hanya jadi ketua hakim agung, langsung nolak. Apa kata beliau? Innallaha la yajma' bainal ilmi wal mulki. Allah tidak pernah gabungkan derajat ilmu ulama dan derajat umara. Makanya raja yang dulu memerintah di zaman Abu Hanifah namanya hanya dibaca ahli sejarah, tapi nama Abu Hanifah masih dibaca hatta oleh orang awam. Benar gak? Karena beliau tidak mau menjadi pemerintah waktu itu. Ini bukan nyuruh Pak Wabub untuk mundur, ini bukan. Harus ada orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak akan dikenang kalau tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka Pak Wabub, Pak Bupati kalau nanti hadir sampaikan, jangan gerak sendiri, gerak dengan ulama. Bukan eksploitasi ulama, tapi barengan dengan ulama. Yang Allah pandangkan siapa yang nyebut namanya, siapa yang tahajud malamnya, siapa yang jihadnya, perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka gandeng mereka, bersamai mereka. Datang ke mereka tidak hanya musim politik, tapi datang kepada mereka di musim-musim apa saja. Setiap majelis datang. Ini kayaknya ada caleg-caleg nih, ya, calon. Bener. Datang ke majelis jangan cuma pas mau nyalek, ya. Itu namanya matre 11-12 sama onta tadi. Ada maunya datang ke majelis, giliran gak ada maunya gak datang ke majelis. Ma'rifat al-ba'iriyah, ya, boleh tapi gak sopan begitu. Tapi memang sudah sunnatullah. Walaupun saya sudah ngomong begini, tetap saja orang-orang lupa nanti. Makanya para kiai, para ajengan, saya titip tolong dewasakan umat. Jangan lagi beramal matre, jangan lagi ikhlas-ikhlasnya, ikhlas ada pamrihnya. Kalau masih begitu kita mengajar, umat kita nggak dewasa. Tubuhnya menua, tapi jiwanya masih kecil. Seperti anak kita dulu, nak, kamu sholat 5 waktu, tar dikasih duit. Akhirnya dia sholat tuh mikirin duit. Ini kalau nggak didewasain jadi hafiz Quran yang kebayang, khataman Quran amplop tebel. Jadi ustadz, jadi dai, kalau ceramah kebayang amplop. Boleh menerima itu, tapi nggak boleh diniatkan. Niat kita cuma Allah. Allah bukan materi. Tadi kita sudah sebutkan para ulama zaman-zaman sahabat, mereka berjuang menghabiskan yang mereka punya untuk Rasulullah. Bukan mau dapat benefit,
Maka kalau ada acara-acara maulid, duitnya kepake nih Pak pejabat, relain aja ya. Jangan ngeluh-ngeluh. Jangan nunggu TTD dari pimpinan. Kelamaan itu. Langsung ada tabungan pakai. Insya Allah Allah kayakan. Bukan karena maulidnya, tapi karena Allah sudah jamin setiap orang yang mencari asbabnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini jamnya mana nih? Sampai? Jangan. Saya mau silaturahmi ke Kiai Sepuh juga setelah ini ya. Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim, yang ditawasulin Nabi Adam. Maka aneh jika ada orang hari ini membid'ahkan tawasul ya. Jadi kalau berdoa, salah satu sunnah berdoa nyebut bihaqqi nabiyyina Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mintanya jangan yang remeh-remeh, minta hal yang besar-besar. Salah satu yang paling besar di hidup kita adalah semua dosa kita diampuni. Maka jika ingin bertawasul kepada Nabi, pertama yang kita baca bihaqqi Sayyidina Muhammad faghfir lana ya. Jangan langsung bihaqqi Sayyidina Muhammad faqdi duyunana. Tunggu itu nanti. Yang pertama kita minta, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad ampuni dosa kami. Utang dalam saku aja sebutin ya. Malu, gak pantas. Tiba-tiba diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab-kitab ontologi ini bukan bab akidah. Ini kitab-kitab ilmu hakikat yang ditulis oleh para ulama. Di situ tidak dipersoalkan riwayatnya sahih tidak sahih. Yang penting ada ulama mengkhabarkannya, ada ahli kitab mencatat riwayatnya, boleh ditulis. Apa itu? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menerbitkan Nur Muhammad, menciptakan Nur Muhammad. Dan selama itulah Sayyidina Jibril tidak mampu menatap nurnya sampai dia berwirid, berlatih, bertirakat membaca solawat yang hari ini kita kekalkan dengan sebutan salawat Jibril atau salawat mahal qiyam, sallallahu ala Muhammad. Maka Sayyidina Jibril merindukan Nabi Muhammad mulai dari awal cahayanya muncul. Nabi Muhammad masih cahaya, Jibril belum ada. Ketika diciptakan Jibril, ditanya, kamu maukah bertemu Nur Muhammad? Mau, baca salawat. Jika seorang malaikat Jibril baru diizinkan menatap nurnya dengan salawat, 2000 tahun dia bersalawat. Kita nggak perlu 2000 tahun. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, bersalawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata bersalawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang salawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya. Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk, maka Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Maka mari para ajengan, para kiai, para umara, para ulama, kita hidupkan majelis solawat. Tidak hanya bulan maulid, sepakat? Ya, para kiai sepakat ya. Gak usah malu-malu. Lama duduknya gak apa-apa.
Sayyidina Jibril 2000 tahun nunggu dan dia cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Masa cuma duduk bentar, gak mau. Paling cuma 20 menit, paling lama 1 jam dengerin berjanji simtid duror ya. Jangan gagah-gagahan Pak Kiai. Mohon maaf, datangnya kalau sudah mahal qiyam. Santrinya capek-capek merindukan Nabi, santrinya ketemu Nabi, kiainya gak ketemu Nabi. Itulah sejarahnya kenapa santri kadang makomnya lebih tinggi dari kiai. Kecuali kiainya dulu kerjanya sholawat terus, gak apa-apa, dia datang kapanpun juga boleh. Tapi udahlah jarang sholawat, datangnya juga telat. Ini adab kita ya, adab kita sebagai orang yang berkhidmat untuk sholawat. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kami yang hina ini menyebut nama-nama zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua termasuk kami dimasukkan ke daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat di dunia, syafaat di akhirat, diizinkan menatap wajahnya walaupun sesaat sebelum sakaratul maut, diterima, disambut ketika masuk alam barzakh, diselamatkan, digabungkan kepada barisan liwaul hamdi. Di saat semua orang sedang mencari syafaat pertolongan, kita sudah dijamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya, kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.